"Kamu orang Padang ya? Padangnya di mana? Bukit Tinggi." Padahal Padang dan Bukit Tinggi itu merupakan dua kota yang berbeda. Enggak sih kayaknya. Tapi ada benarnya juga. Memang kita sudah ditakdirkan untuk menjelajah gitu. Halo, perkenalkan aku Alia. Aku berasal dari Pekanbaru, Riau. Cuman aku memang asli keturunan Minang, Sumatera Barat. Suku aku sendiri, aku dari suku Piliak. Halo, kenalin nama aku Gayatri. Umur aku 21 tahun, asal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Suku aku Sungai Napar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Hidayatul Ikhlas. Saya berusia 22 tahun. Asal daerah saya dari Batu Sangkar. Saya sekarang berdomisili di Padang, Sumatera Barat. Suku saya adalah Caniago. Halo, sanak sadonyo. Perkenalkan, namaku Rizka Apridiza. Umurku 20 tahun. Keluargaku asli Minangkabau. Ayahku asal Padang Kota dan ibuku asal Solo. Dan aku sukuku namanya Tanjung. Sebagai orang Minang, saya pernah mendapat julukan dari teman-teman yang baru saja mengenal saya dengan sebutan saya adalah orang Padang. Padahal saya berasal dari Batu Sangkar, hanya saja kebetulan saya memang sedang berdomisili di Padang. Tanggapan saya akan stereotip ini biasa saja karena mungkin karena keterbatasan pengetahuan geografis mereka. Dan yang saya lakukan yang menjelaskan kepada mereka bahwa tidak semua orang Minang itu adalah orang Padang. Stereotype atau julukan yang selalu aku dapetin bagi orang-orang yang bukan orang Minang itu ngelihat stereotip orang-orang Minang itu kayak orang Minang itu suka berbisnis dan atau apa ya, perhitungan. Aku seringnya dapat itu pinter masak, sama orang Padang itu cantik-cantik. Orang Minang itu cantik-cantik katanya. Terus kalau pinter masak, ini ada benarnya sih, karena seenggaknya itu dalam satu rumah gitu ya, seorang ibu itu pasti mereka tuh menguasai satu resep makanan yang emang udah turun temurun di keluarga gitu loh, di luar rendang ya. Orang Minang sama dengan orang Padang. Ini salah ya guys. It's big no. No, thank you. Orang Minang belum tentu orang Padang, tapi orang Padang pasti orang Minang. Kayak aku orang Minang, tapi aku bukan orang Padang. Kalau orang awam mikirnya Minang, Padang, padahal kayak Padang ya kota Padang, Minang ya budaya, kebudayaan. Penyebutan orang Padang pada suku Minang ini dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan pengetahuan geografis seseorang. Minang merujuk kepada sesuatu suku atau identitas dalam masyarakat, atau bahasa yang lebih sederhananya orang-orang yang memiliki darah keturunan suku Minangkabau. Apakah seseorang Minang bisa dikatakan orang Padang? Bisa, jika dia menetap atau tercatat secara administrasi sebagai warga kota Padang. Nah, dan semuanya itu Minang gitu loh. Dan bahkan ada beberapa orang di luar Sumatera Barat kayak di Pekanbaru misalnya banyak orang Minang. Jadi orang Minang itu bukan orang Padang saja gitu loh. Tapi kota Padang itu memang berada di Sumatera Barat yang kebanyakan orang Minang atau memang berasal dari suku Minang. Nggak pelit juga sih sebenarnya. Karena kalau pelit itu ya nggak semua orang Minang pelit, nggak semua orang yang nggak Minang nggak pelit gitu loh. Bukan pelit sih, karena mungkin kebanyakan, kan kita orang Minang ini kebanyakan perantau ya. Ya mereka tuh berusaha untuk mengontrol keuangan dengan sebaik mungkin, jadi Aku pikirnya lebih ke perhitungan. Iya, kalau pelit enggak juga. Orang Padang ya ada yang dermawan. Stereotip kedua yaitu orang Minang itu pelit.
Penilaian negatif ini sudah lama berkembang dan tertancap di benak masyarakat Indonesia. Prasangka ini tidak sepenuhnya betul. Mungkin ada sebagian orang yang memang pelit, namun tidak selalu orang Minang itu pelit. Kenyataannya orang Minang adalah orang yang selektif termasuk dalam menggunakan uang. Mereka sebagian besar mereka adalah pedagang. Mereka tentu akan menghitung terlebih dahulu skala prioritas dalam penggunaan uang. Orang Minang juga mempunyai rasa sosial yang sangat tinggi. Mereka yang sudah sukses biasanya tidak ragu-ragu memberikan modal usaha kepada keluarganya yang masih kekurangan atau sedang menganggur. Kayaknya ini bener sih, karena aku pernah jalan ke setiap daerah, beberapa daerah yang ada di Indonesia, kebanyakan itu pasti ada setidaknya satu aja orang Minang yang menetap di daerah itu, entah itu di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya, kayaknya ada deh at least satu yang aku kenal di masing-masing pulau-pulau besar itu. Karatau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Dimana yang artinya jika di kampung belum bisa berbuat banyak untuk orang yang banyak, sebaiknya merantaulah lebih dahulu. Dimana orang Minang ini berpegang pada prinsip-prinsip budaya luhur, dimana orang Minang di rantau harus menjadi pemenang dan jangan menjadi pecundang. Gak tahu ya budaya awalnya gimana, cuma berdasarkan pengalaman pribadi aku, keluarga aku sering pindah-pindah gitu. Aku sejak kecil juga sering pindah-pindah sekolah, netep lama paling nggak nyampe 10 tahun. Yang aku tahu, nenek moyang orang Minang itu seorang penjelajah, jadi memang kita sudah ditakdirkan untuk menjelajah. Iya. But daddy, I'm not just your little girl. I've got my own life, I got my own plans. I hope you understand and like the way that I am. Cause I want your respect and I wanna be here. Kurang paham sih rinciannya, tapi kalau berdasarkan suku itu pasti matrilineal. Karena aku kan sukuku Tanjuang, ikutin suku ibuku, sedangkan ayahku sukunya Guci. Dan aku tahunya sebatas itu. Kalau di luar itu mungkin Ini benar, ini bukan stereotip ya, ini udah benar banget. Jadi ya matrilineal menurut garis keturunan ibu. Jadi ya suku kamu, kalau kamu orang Minang itu sukunya ya suku ibumu. Ya, masyarakat Minangkabau menggunakan garis keturunan matrilineal, di mana matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan pihak ibu. Matrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Ya, memang masyarakat orang Minang itu pandai berdagang. Kenapa? Karena orang Minang itu memang suka berdagang, alasannya karena idealisme. Idealisme yang dimaksud adalah orang Minang tidak suka diatur dan dikekang. Mereka berani berusaha mulai dari nol dengan usahanya sendiri. Kalau yang dibilang dari kakekku sih, ngikutin agama lagi nih. Katanya 99% pintu rezeki itu ada saat kita berdagang. kalau budayanya berdagang iya, tapi kalau jago dagang mungkin banyak yang berhasil, tapi di balik itu banyak juga yang gagal. Jadi itu lebih ke budaya sih daripada jago. Jujur aku baru kali ini dengar stereotip ini. Ngeyel nggak ya? Enggak sih kayaknya. Tapi ada benarnya juga. Kayaknya ngeyelnya dalam segi apa ya? Aku nggak bilang itu segi negatif sih. Tapi kalau ngeyel itu lebih, aku mikirnya kayak orang Minang itu lebih untuk mempertahankan apa yang sudah mereka percayai gitu loh. Dibandingkan ngeyel, yang lebih jelas kelihatan itu orangnya lebih belak-belakan sih dibandingkan orang Jawa ya, yang lebih halus. Ya, ada orang Minang yang memiliki karakter keras dan memegang prinsip yang kuat. Dan ada pepatah pepetiti yang masih dipegang oleh orang Minang. Jangankan kalah, podose ndak nio. Artinya, jangankan kalah, sama pun dia tidak mau. Ini merupakan prinsip kegigihan dari orang Minang. Budaya sebenarnya aku membanggakan sekali sebagai orang Minang, tapi kalau apa yang aku banggakan
nggak bisa menjelaskan secara rinci secara jelas, cuma itu udah aku terapkan sebagai kebiasaan aku. Kebiasaan dan budaya yang masih saya banggakan sampai saat ini yaitu orang Minang memiliki budaya yang kental, mulai dari pakaian adat hingga kepada makanannya. Falsafah budaya Minangkabau dalam adat Basandi Sarak Basandi Ketabullah merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Satu yang kupelajari itu adalah orang Minang itu benar-benar berpegang teguh dengan apa yang sudah mereka percayai dari dulu dan apa yang sudah menjadi bagian dari mereka gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka percayai, ya gak bisa dengan semudah itu untuk apa ya, membuat mereka beralih gitu loh dari kepercayaan mereka. Dan sebenarnya itu ada positifnya juga sih. Jadi mereka, orang-orang Minang ini punya pendirian yang teguh gitu loh, gak bisa dan gak mudah goyah gitu. Kebiasaan yang masih aku banggakan itu di Minang ada kayak aturan sosial gitu, namanya Kato Nan Ampe atau 4 tingkatan kata. Kalau mendaki ya berarti gimana etika kamu berbicara sama orang yang lebih dewasa. Kalau menurun, etika kamu berbicara sama orang yang lebih muda dari kamu. Mandata itu etika berbicara dengan teman sebaya atau teman yang seusia gitu ya. Kata Malereng itu ke saudara tapi yang bukan ada ikatan darah, maksudnya itu kayak ipar atau besan gitu. Dan jujur ini tuh bener-bener aku pegang karena menurut aku ini tuh sebagai bentuk kita menghargai orang lain gitu loh. Jadi ya gitu, kamu tahu porsimu ketika berinteraksi sama orang, kamu harus gimana, baiknya seperti apa gitu. Ingat, sebenarnya apapun stereotip itu tidak semuanya begitu. Jangan memukul rata seseorang itu berdasarkan sukunya, karena Yang pertama itu kita jangan terlalu cepat melabeli seseorang karena kita tidak tahu apa yang telah ia lalui dan apa yang membuat ia seperti itu. Hentikan stigma negatif tentang suatu etnis. Mari mengenal dahulu, kamu tidak akan tahu apa yang mereka lalui dan apa yang membentuk mereka sampai saat ini. Mari saling mendukung, walau berbeda tapi aku dan kamu itu satu. Mari kita selalu berpikiran positif dan saling memahami satu sama lain. Karena ya itu tadi, kita lagi hidup di rantau, jadi kamu jauh dari rumah, terus kamu juga belajar mengontrol emosi gitu ya, jauh dari rumah, terus juga keuangannya harus pinter ngatur sendiri, ya belajar jadi dewasa lah gitu, nggak pelit kok kita. Pesannya ya salam dari Minang aja, salam dari Minangkabau. Sekian, terima kasih.